Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat GG, Rally Bisnis hadir kembali. Pantengin yuk. Nah teman-teman, kita ini masih membacakan berita. Kita lihat teman-teman. Jadi pada tahun 2018 ya, Pak Jokowi meresmikan Bandara Internasional Kertajati yang ada di Jawa Barat ya, daerah Majalengka ya. Nah, kita lihat perkembangannya, soalnya ada info terakhir ya, bahwa Bandara Kertajati itu sepi. Nah, apalagi ada pandemi ya, COVID. Jadi 2018 diresmikan, kemudian sampai 2019, 2020 sepi ya, apalagi 2020 kan ada COVID-19. Nah, coba kita bacakan beritanya teman-teman. Dibangun dengan uang triliunan, Bandara Kertajati akan jadi bengkel pesawat. Nah, ini Kompas udah 31 Maret nih, tahun 2021. Jakarta, Kompas TV. Presiden Joko Widodo meminta Bandara Internasional Jawa Barat atau disingkat BIJB atau Bandara Kertajati difungsikan untuk lokasi maintenance, repair, overhaul, atau MRO, atau bengkel pesawat. Nah, hal itu diungkapkan Presiden Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Negara Senin 29 Maret lalu ya. Rapat tersebut dihadiri pula oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dalam keterangan tertulisnya yang dikutip Rabu 31 Maret 2021, Ridwan Kamil menyatakan Bandara Kertajati juga akan tetap melayani penumpang dan kargo. Kita tahu juga bisnis bandara itu tidak hanya penumpang, ada juga kargo dan perawatan. Tadi dibahas agar Kertajati bisnis juga pada non-penumpang. Kalau kargo sudah dimulai, kata Ridwan Kamil. Pria yang kerap disapa Kang Emil ini mengungkapkan, sudah ada maskapai internasional yang berminat membuka MRO di Kertajati. Hal itu juga sudah dilaporkan kepada Presiden Jokowi. Menurut Kang Emil, Bandara Kertajati akan optimal beroperasi ketika tol Cisumdawu selesai dibangun. Nah, ini ada tol Cisumdawu. Nah, ini Cisumdawu itu Cileunyi, Sumedang, dan Dawan. Nah, kita lihat Bandara Kertajati ini belum berfungsi optimal karena tol Cisumdawu belum selesai. Tapi tadi disampaikan Menteri PUPR bahwa Desember 2021 akan terhubung, ujarnya. Bandara Kertajati merupakan salah satu kawasan yang masuk dalam Rebana Metropolitan dari 13 kota industri baru yang akan dibangun di Rebana Metropolitan. Kertajati direncanakan akan menjadi kota baru dengan konsep Aerocity. Rebana Metropolitan sendiri diproyeksikan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi Jabar di masa depan melalui pengembangan kawasan industri yang terintegrasi, inovatif, kolaboratif, berdaya saing tinggi, serta berkelanjutan. Rebana Metropolitan diprediksi akan menjumbang 1% pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah pusat juga mendukung penuh pembangunan Rebana Metropolitan dengan akan menindaklanjuti peraturan Presiden atau Perpres tentang percepatan pembangunan kawasan Cirebon, Patimban, Kertajati atau kawasan Rebana Metropolitan. Jadi kawasan Cirebon, Patimban, Kertajati
Nah, itu disebut kawasan rebana metropolitan. Sementara itu Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Udara atau Kasau untuk pemanfaatan Bandara Kertajati sebagai MRO pesawat atau bengkel pesawat militer. Kami sudah berkoordinasi dengan Panglima TNI dan Kasau untuk memanfaatkan kegiatan MRO di Kertajati. Maka akan kita segera bangun dan kembangkan di lahan yang sudah ada secepatnya, tutur Budi. Nantinya Kertajati melayani perbaikan dan perawatan pesawat pribadi yang selama ini melakukan perawatannya di luar negeri. Nah, gitu teman-teman perkembangan terakhir dari Bandara Kertajati, ya, akan dilakukannya MRO. Jadi di situ akan melakukan perawatan, ya, jadi maintenance, repair dan overhaul. Nah, teman-teman, ini dari 2018 ya, semenjak diresmikan sama Presiden, memang Kertajati ini masih sepi ya. Barangkali target yang diinginkan itu dari 2,7 juta penumpang, ternyata ya masih sekitar 100.000 juga kurang itu penumpang yang menuju ke Kertajati. Nah, sekarang malah sudah sepi banget kan, udah nggak ada. Makanya sekarang lagi rame-rame promosi supaya kargo-kargo tersebut ke arah sana, bergerak ke arah sana, ke Kertajati. Namun kan ada beberapa kendala, ternyata sepi itu kan. Jadi misalkan contoh di Bandung ini kan ada Bandara Hussein Sastranegara. Bandara ini kalau dari Bandara Hussein Sastranegara ke Kertajati kan lumayan jauh ya, letaknya 100 km kan. Jadi orang-orang yang biasa berangkat dari Bandung ya, nah ini kalau mau menuju Kertajati kan cukup jauh kan, 100 km. Nah, daripada ke sana rata-rata orang Bandung itu kalau nggak dari Hussein Sastranegara ya berangkat dari Jakarta, dari Soekarno-Hatta Jakarta. Nah, di Soekarno ini kan banyak pilihan pesawat juga. Jadi tidak berangkat ke Bandara Kertajati. Nah, ini karena cukup jauh ya. Tapi rencana kan ada jalan tol Cicundawu, meskipun sekarang belum jadi. Namun dijanjikan akhir tahun 2021 ada pergerakan ke sana, jadi jalan tolnya bisa selesai. Nah, kemudian kalau lewat Cipali, para penumpang juga kalau lewat sana merasakan, atau barang-barang kargo yang lewat sana ya harus melewati Cipali ya, di samping cukup jauh juga agak mahal biayanya kan, jalan tolnya mahal bayarnya kan. Nah, di sini permasalahannya. Cuman ke depan kan ada juga dibangun pelabuhan Patimban. Nah, salah satu Patimban ini juga yang akan menggerakkan ekonomi Jawa Barat. Cuman dari sana masih jaraknya 40 km ke daerah Kertajati. Jadi cukup lumayan. Nah, di sini diharapkan rencana kan akan dibangun kawasan rebana. Jadi kawasan metropolitan di daerah sekitar Patimban kan. Nah, ini diharapkan ke depan industri-industri ini dapat bergerak maju gitu kan. Nah, inilah teman-teman, jadi yang dilakukan oleh pemerintah ya harusnya sebelum membangun Bandara Kertajati ya dibangun dulu jalan tolnya, atau Patimban juga sekarang juga tolnya dari Cipali belum terhubung langsung ke pelabuhan. Nah, ini kendala-kendala ini seharusnya sebelumnya diantisipasi oleh pemerintah, di mana sebelum bandara atau pelabuhan jadi seharusnya dibuatkan jalan tol dulu, atau minimal begitu ada peresmian ya jalan tolnya sudah jadi. Nah, inilah masalahnya. Kemudian dilihat dari jarak. Dari Bandung ini kalau jaraknya mungkin sekitar 20-30 km, jaraknya nggak begitu jauh. Nah, ini mungkin bagi penumpang ini bisa dekat. Tapi kalau jaraknya sampai 100 km untuk menuju bandara, ya habis waktu di jalan.
inilah teman-teman, berbagai upaya misalkan pemerintah Jabar menggiring kargo-kargo agar ke sana gitu kan. Tapi tetap aja tidak bisa mengangkat kegiatan Bandara Kertajati tersebut. Berbagai cara, misalkan ada rencana umroh dan haji lewat Bandara Kertajati. Tapi kelihatannya sebelum itu terlaksana malah terkena pandemi. Jadi bukan bukan umroh dan haji aja yang kena, ya perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang itu termasuk travel sampai saat sekarang ini sepi banget, berhenti. Kegiatan-kegiatan hotel dan yang berkaitan dengan perjalanan termasuk pesawat itu sepi sekali. Akhirnya umroh dan haji sampai saat ini dari semenjak COVID-19 berkurang, bahkan sampai saat ini tidak ada yang berangkat gitu kan. Nah, kemudian dengan model kesepian bandara tersebut, nah sekarang pemerintah berpikir bagaimana operasional pabrik dari Pindad dan PT.DI Dirgantara Indonesia supaya pindah ke daerah sana. Ya, salah satunya untuk meramaikan bandara di sana. Kemudian untuk maintenance, repair dan overhaul juga diarahkan untuk ke sana. Dalam artian bandara yang dibiayai sekian triliun, ya hampir 2,6 triliun itu tidak mubazir. Nah, teman-teman, ke depan apabila pemerintah rencana membangun sesuatu, harusnya planningnya harus lebih detail. Nah, misalkan tadi masalah jalan, ya jalan tol yang mengarah ke area Bandara Kertajati, ya harus jadi dulu harusnya, atau minimal barengan. Baiklah teman-teman, sementara perkembangan dari kesepian Bandara Kertajati, ya sebagai berita yang nanti kita lihat ke depan. Mampukah Kertajati itu berdiri dan bisnisnya akan lancar, apalagi dengan pergerakan dari Patiman. Sinergi antara Patiman dan Kertajati akanlah terwujud. Ya, kita lihat nanti berita-berita yang akan datang. Kita amati teman-teman. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment supaya pembaca beritanya lebih semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.